Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak semua, selamat datang kembali di channel ini, Klinik Matika Channel. Bagi kakak-kakak yang baru bergabung, Klinik Matika ini adalah channel yang khusus membahas tentang matematika. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi matematika untuk kelas 8 atau kelas 2 SMP, yaitu Pitagoras, khususnya part 2-nya. Karena sebelumnya kita sudah membahas Pitagoras part pertama. Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-temannya, komen, dan tentunya subscribe agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Baik, untuk part 2 ini kita akan mulai dari nomor 10. Sebuah persegi mempunyai panjang sisi 8 cm. Panjang diagonal persegi tersebut adalah titik-titik-titik A 4 akar 2, B 4 akar 3, C 8 akar 2, D 8 akar 3. Jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah C 8 akar 2. Adapun caranya, jadi kakak semua, panjang diagonal persegi ini tidak lain sama dengan sisi miring kalau kita memandangnya dalam konsep Pitagoras ya. Jadi ini sisi tegaknya, ini sisi alasnya. Jadi kita menggunakan konsep Pitagoras, yaitu C kuadrat, ini sisi miringnya, sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukkan nilainya, 8 kuadrat tambah 8 kuadrat, hasilnya 64 tambah 64. Ini menghasilkan 128. Nah, akar dari 128 ini tidak ada kakak ya. Jadi ada memang yang seperti ini ya. Jadi ada banyak sebenarnya yang tidak mempunyai akar. Nah, apa yang kita lakukan? Kita pecah, kita mencari angka yang memiliki akar. Jadi seperti 128 ini kita pecah menjadi 64 dikali 2. Nah, akar 64 ini adalah 8, sedangkan akar 2 kita tetapkan menjadi akar 2. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah 8 akar 2. Kakak semua, di sini juga mungkin kita menyimpulkan, kalau kakak menemukan soal seperti ini, mungkin tidak perlu menghitung ya. Jadi ini bisa dianggap suatu kesimpulan. Kalau seandainya ya, misalnya ini 10, di sini 10, sisinya 10 10 kembar sama, maka sisi miringnya pasti 10 akar 2. Pasti. Kalau ini 15, ini 15, berarti pasti ini 15 akar 2 dan seterusnya ya. Jadi tidak perlu menghitung lagi. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 11. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 16 cm dan lebar 12 cm. Panjang diagonal persegi panjang tersebut adalah titik-titik-titik A 24 cm, B 22 cm, C 20 cm, D 18 cm. Adapun jawaban untuk nomor 11 adalah C 20 cm. Berikut pembahasannya. Jadi sisi miring yang ini panjang diagonal persegi panjang ini tidak lain adalah sisi miring untuk segitiga siku-siku. Jadi kita memandangnya sebagai Pitagoras. Kita gunakan rumus yang biasa ya, persamaan yang biasa, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. A-nya ini 16, B-nya 12. 16 kuadrat tambah 12 kuadrat. Kita cari, kita hitung 16 kuadrat ini 256, ini 144. Kita tambahkan, hasilnya 400. Nah, ini C pangkat 2. Nah, selanjutnya C akar dari 400 adalah 20. Jadi ini adalah jawaban untuk nomor 11. Selanjutnya untuk soal nomor 12. Sebuah balok berukuran 20 cm kali 9 cm kali 12 cm. Ini dia gambarnya. Ini seperti yang diketahui, 20 cm, 9 cm, dan 12 cm. Pertanyaannya, panjang diagonal ruang balok adalah titik-titik-titik A 21 cm, B 25 cm, C 29 cm, D 32 cm. Jawaban untuk soal nomor 12 adalah B 25 cm. Adapun caranya, jadi kakak-kakak semua, panjang diagonal ruang. Jadi soal nomor 12 ini levelnya mungkin termasuk level 3 ya. Jadi panjang diagonal ruang itu yang ini, kalau berdasarkan gambar, yang hitam.
Nah, ini kalau kita lihat ini bisa kita pandang sebagai sisi miring dari Pitagoras. Nah, karena ini kita pandang sebagai Pitagoras, maka kita butuh dua sisi yang lain. Nah, sisi yang pertama yang ini yang tegaknya, selanjutnya sisi yang kedua adalah sisi yang ini, yang garis putus-putusnya. Yang tidak lain kalau bagi persegi, bagi sisi yang di bawah ini adalah sisi miring untuk 20 dan 9, ya. Jadi yang pertama untuk menghitung ini kita harus mencari yang ini dulu, yang garis putus-putusnya. Jadi sekali lagi garis putus-putus ini tidak lain adalah diagonal sisinya. Ya. Baik, kita kerjakan dengan konsep Pitagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Sekali lagi C kuadrat itu adalah yang ini. Kita masukkan nilainya. A-nya 20 kuadrat tambah B-nya 9 kuadrat ya. 20 kuadrat ini hasilnya 400, 9 kuadrat ini hasilnya 81. Kita jumlahkan, hasilnya 481. Ini adalah C kuadrat. Yang tidak lain adalah diagonal sisi yang garis putus-putus yang ini. Nah, selanjutnya ini kita biarkan seperti ini. Ya, kita tidak mencari C sama akan 481 itu tidak, karena ini memang bukan yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah sisi miring ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi panjang diagonal ruang adalah kita gunakan rumus Pitagoras lagi, C kuadrat, tapi sekarang kita memandang yang ini. Perhatikan sisi tegak dan yang garis putus-putus ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. A kuadratnya ini adalah tinggi ini, yang tidak lain adalah 12. Tentunya tinggi yang ini sama dengan tinggi yang di sini. 12 kuadrat. Nah, B kuadrat ini tidak lain adalah 481. Yang ini yang kita ambil. Nah, kalau kakak masih bingung, perhatikan lagi ya. Jadi, garis putus-putus ini kita udah cari tadi. Yang kita anggap adalah C untuk ini. Jadi, bagi 20 dan 9, garis putus-putus ini adalah sisi miringnya. Tapi bagi diagonal ruang yang ini adalah sisi alasnya. Jadi 481. Selanjutnya 12 pangkat 2 ini 144. Ini tidak kita pangkatkan karena memang sudah ini dalam bentuk kuadratnya. Kita jumlahkan, hasilnya 625. Nah, di sini baru kita cari akarnya. Ini sama dengan 25. Ya, jadi sekali lagi jawaban untuk soal nomor 12, panjang diagonal ruang balok ini adalah 25. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Jarak titik K 5,12 dan L min 5, min 12 adalah titik A 26 cm, B 25 cm, C 22 cm, D 12 cm. Adapun jawaban untuk soal nomor 13 adalah A 26 cm. Caranya, jadi yang pertama, kita tidak langsung menghitung dari K ke L, tidak. Caranya seperti ini kakak, kita melihat jarak titik K dengan titik pusat 0,0 yang di sistem koordinat. Nah, di sini kita gunakan konsep Pitagoras. Jadi 5 sama 12 ini tidak lain adalah A sama B-nya. Jadi kita langsung 5 pangkat 2 plus 12 pangkat 2. 5 pangkat 2 25, ini 144. Selanjutnya kita jumlahkan, hasilnya 169. Akarnya adalah 13. Selanjutnya kita hitung jarak titik L. Min 5, min 12 ke pusat 0,0. Ini sama seperti yang di atas, ini A, ini B. Jadi ini min 5 pangkat 2, ini min 12 pangkat 2. Min 5 pangkat 2 artinya min 5 kali min 5. Jadi plus, tetap hasilnya plus 25. Di sini juga plus 144. Kalau kakak perhatikan ini sama. Hasilnya juga sama. Hasil akhirnya adalah 13. Nah, setelah kita temukan jarak K ke pusat titik 0,0 itu 13 dan jarak L 13. Nah, inilah yang kita jumlahkan. 13 tambah 13 hasilnya 26. Jadi seperti ini cara mengerjakan untuk soal nomor 13. Selanjutnya soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Lebar persegi panjang di atas adalah titik. A 15 cm, B 16 cm, C 17 cm, D 18 cm. Jawaban untuk soal nomor 14 adalah A 15 cm. Adapun caranya, jadi ini kita misalkan, lagi-lagi perhatikan kakak semua, ini tidak lain adalah Pitagoras ya. Ini sisi miringnya, diagonal sisi bagi persegi panjang 25, ini 20, ini sisi alasnya, ini sisi tegaknya, lebarnya ya.
Kita gunakan konsep Pitagoras. Jadi kalau yang ditanyakan lebar, maka rumusnya adalah sisi miring dikurangi sisi alas. C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kita masukkan nilainya, 25 pangkat 2 dikurangi 20 pangkat 2. Kita hitung, 25 kali 25 hasilnya 625. 20 kali 20 hasilnya 400. Kita kurangi, hasilnya 225. Kita cari akarnya, hasilnya 15 ya. Jadi kakak semua mungkin tidak perlu trik ya. Seandainya kakak bingung ya. Anggaplah kakak sampai di sini menghitungnya akar 225. Nah, akar 225 ini yang mana? Di antara 15, 16, 17, 18, di antara pilihan A, B, C, D-nya. Maka patokannya di sini kakak 5. Perkalian berapa dari pilihan ini yang hasil satuannya 5? Jadi pastinya 15. 5 kali 5, 25. Kalau ini 6 kali 6, 36. Berarti tidak cocok, karena ini akhirnya 5. Satuannya 5 ini. Ini kalau kakak misalnya anggap ini 17. 7 kali 7, 49. Berarti 9. Kalau ini 8 kali 8, 4 ya. 64. Jadi 4 akhirnya. Jadi yang paling cocok adalah 15. Jadi seperti itu mungkin jika ada dari kakak-kakak yang mengalami kesulitan. Bagaimana cara mencari akar ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 15. Panjang sebuah tangga 10 meter disandarkan pada tembok sehingga ujung bawah tangga dari tembok 6 meter. Jarak ujung atas tangga dari tanah adalah A5, B6, C7, D8. Jawaban untuk soal nomor 15 adalah D, 8. Adapun caranya, jadi kalau digambarkan seperti ini kakak, jadi ini tangga yang 10 meter disandarkan ke tembok. Tembok ini yang berwarna biru ini. Biru Ben Hur ini, jadi ini temboknya, ini kita sandarkan 10 cm. Berdasarkan soal, sehingga ujung bawah tangga dari tembok 6 meter. Jadi ini ujung bawah tangganya. Jadi ini tanah, kalau diukur ke tembok itu 6 meter. Pertanyaannya, jarak ujung atas tangga. Ini ujung atas tangga ke tanah. Yang tidak lain adalah sisi tegaknya. Berapa jaraknya? Maka caranya, kita gunakan konsep Pitagoras lagi ya. Kita kurangi sisi miring dikurangi sisi alas, karena ini tidak lain ada sisi tegaknya. 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. 10 kuadrat 100, 6 kali 6, 36. Kita kurangi hasilnya 64. Kita cari akarnya, hasilnya 8. Ya. Jadi seperti ini cara untuk mengerjakan soal nomor 15. Selanjutnya soal nomor 16. Pada segitiga ABC, panjang AB 12 akar 2 cm dan besar sudut BCA 45 derajat. Ini gambarnya. Jadi ini keterangan yang dalam soal, gambarnya ini 12 akar 2, sudut yang C, BCA. Ini berarti sudut BCA ini patokannya adalah sudut yang di tengah kakak. Jadi maksudnya adalah sudut C, 45. Panjang AC adalah A 19 cm, B 22 cm, C 24 cm, D 25 cm. Adapun jawaban untuk soal nomor 16 adalah C, 24 cm. Adapun pembahasannya, perhatikan. Jadi untuk sudut 45 kakak, perhatikan ya sebelumnya. Kita mulai penjelasannya dari jumlah sudut dalam segitiga dulu. Bahwasanya jumlah sudut dalam segitiga itu 180. Sudut siku-siku sendiri yang ini itu 90 derajat, tanpa ditulis ini wajib diketahui. 90 derajat. Kalau di sini 45 berarti pasti sisanya 45 karena harus jumlah tiga-tiganya ini 180. Nah, berlaku untuk untuk sudut 45 seperti ini, berlaku hukum ini. 1, 1 akar 2. Jadi untuk sisi alasnya 1, sisi tegaknya 1, sisi miringnya akar 2. Ya, ini untuk sudut yang 45 derajat. Ini penting ini untuk diketahui. Jadi ini kalau kakak mau menghafal ini mudah-mudah saja. Ini 1, 1 akar 2 kalau sudutnya 45 derajat. Nah, ini diperlukan untuk tentunya menghitung panjang AC. Nantinya AC itu adalah sisi miring. Baik, perhatikan selanjutnya. Jadi panjang AC adalah kita bandingkan dengan sisi yang diketahui panjangnya. Di sini BC tidak diketahui, berarti kalau kita mengambil perbandingan BC ini
kita akan mengalami kesulitan sendiri. Jadi kita menggunakan yang ada di dalam soal panjang AB. Jadi kita bandingkan panjang AB per panjang AC, AB per AC. Sama dengan AB sendiri dia 1 punyanya, AC untuk sisi miring akar 2. Di sini selanjutnya kita kali silang Kakak, AB kali akar 2 ini kita kali silang. Selanjutnya AC kita kalikan 1. Kita ulang, AB akar 2 kali akar 2 AC kali 1. AB sendiri selanjutnya kita ganti nilainya, AB sudah ada nilainya 12 akar 2 dikali akar 2, AC kali 1 ya AC, karena ini dikali 1 berarti AC tidak berubah. Selanjutnya perkalian yang ini menghasilkan, perhatikan 12 akar 2 kali akar 2, yang kita kalikan itu akarnya Kakak. Akar 2 kali akar 2 tidak lain adalah 2 itu sendiri, atau kalau mau proses panjangnya akar 2 kali akar 2 ini hasilnya akar 4. Akar 2 kali akar 2 jadi 2 kali 2 4. Akar 4 tidak lain adalah 2. Jadi ini 12 kali 2 adalah AC. 12 kali 2 hasilnya 24, yang tidak lain adalah AC. Jadi nilai AC sendiri adalah 24 cm. Selanjutnya untuk soal nomor 17. Pada segitiga PQR, panjang PR 20 cm dan besar sudut QPR 30 derajat. Ini dia seperti yang digambar. Jadi PR ini tidak lain sisi miringnya adalah 20 cm. QPR, jadi sudut yang kita ambil adalah sudut yang disebutkan di tengah ya, sudut P 30 derajat. Panjang QR adalah, QR itu sisi tegaknya. A 10 cm, B 11 cm, C 13 cm, D 15 cm. Adapun jawaban untuk soal nomor 17 adalah A 10 cm. Caranya, nah Kakak perhatikan, jadi ini beda dengan soal nomor 16. Tadi kalau soal nomor 16 itu sudutnya 45 derajat. Nah, seperti yang wajib diketahui sudut siku-siku itu 90. Nah, di sini 30 derajat. Berarti di sini sisanya harus 60 supaya jumlahnya 90 tambah 30 tambah 60 180 derajat. Nah, bagi sudut segitiga yang sudutnya 30 derajat 60 derajat seperti ini berlaku hukum yang ini Kakak. Jadi ini 1 akar 3 sama 2. Kalau tadi sudut 45 itu 1 akar 2 ya. Kalau di sini 1 akar 3 2. Jadi ini mungkin terasa agak sulit, tapi sebenarnya kalau Kakak mau menghafal berusaha sedikit insya Allah akan bisa ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Panjang QR adalah kita ambil perbandingan yang ada ya. Jadi yang ada kan PR-nya. Jadi untuk mencari panjang QR, kita bandingkan QR per PR. QR per PR. QR ini 1, PR ini 2. Jadi akar 3 kita tidak ambil karena kita tidak bandingkan dengan QP atau PQ. Karena memang panjang sisinya tidak diketahui. Baik, kita lanjutkan. Kita kali silang Kakak. QR ini kali 2, PR kali 1. QR ini tetap karena QR memang yang ditanyakan. Nah, sekarang PR-nya yang ada di sini. Di soal ini PR-nya panjangnya 20. Berarti 20 kali 1. QR kali 2, 20 kali 1 hasilnya 20. Nah, berapakah QR? 10. Karena 10 kali 2, 20. Atau bisa dicari dengan panjang QR sama dengan 20 bagi 2. Ya, sama dengan 10. Jadi ini adalah cara untuk mengerjakan soal nomor 17. Selanjutnya soal nomor 18, pada segitiga ABC panjang AC sama dengan 8 cm dan besar sudut BCA 30 derajat. Ini gambarnya, AB ini 8, ini 30 derajat. Panjang BC adalah, BC sekarang sisi alasnya yang ditanya. A 2 akar 3, B 3 akar 3, C 4 akar 3, D 5 akar 3. Adapun jawabannya adalah C 4 akar 3. Berikut pembahasannya. Jadi untuk soal nomor 18 ini sama ya dengan soal nomor 17. Samanya itu terkait sudutnya. Jadi ini 30 derajat. Jadi berlaku juga hukum yang sama. 1 akar 3, 2. Baik, kita langsung, karena yang ditanyakan sekarang panjang BC, berarti kita bandingkan dengan yang diketahui yaitu AC. BC per AC ya. Jadi panjang BC sekali lagi BC per AC. BC ini akar 3, AC ini 2. Ya, jadi kita tinggal tulis yang dimiliki. Jadi BC di sini akar 3 dia punya, AC itu 2. Selanjutnya kita kali silang BC kali 2, AC kali akar 3.
AC di sini, AC kita ganti nilainya karena sudah ada memang di dalam soal itu 8 cm. AC kita ganti dengan 8, kalau BC memang ditanyakan. Selanjutnya BC sama dengan 8 kali akar 3, hasilnya 8 akar 3, tetap ya, dibagi 2. Nah, yang kita bagi adalah yang ini kakak, 8 bagi 2, hasilnya 4 akar 3. Jadi ini adalah jawaban untuk soal nomor 18. Soal nomor 18 tadi tidak lain adalah soal terakhir untuk video kita kali ini. Jadi sebelum kita akhiri, izinkan kami memberikan pantun motivasi. 2, 3 pancing Pak Jala, pergi ke laut mencari ikan. Jika ingin wujudkan cita, belajar jangan dinomor 2-kan. Klinik Matika. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.